Shalom, selamat pagi, Amanginang, jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Kita kembali bertemu di Renungan Pagi HKBP Denpasar untuk edisi hari ini, Jumat 7 Februari 2025. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bernyanyi terlebih dahulu. Kita bernyanyi. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Mengenang firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini tertulis dalam kitab Keluaran atau 2 Musa pasal 23 ayat yang pertama. Saya bacakan. Janganlah engkau menyebarkan kabar bohong. Janganlah engkau membantu orang yang bersalah dengan menjadi saksi yang tidak benar. Di dalam bahasa Batak dikatakan, "Dang jadi para ratommu bari tagagap, jala unang pahirbang tangammu, rap dohot parjahat, gabe si tidakon hageduhon." Demikian firman Tuhan. Amanginang Bapak Ibu Saudara-saudari, jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, bangsa Israel itu pertama sekali sampai ke tanah Mesir itu adalah karena mereka mengungsi. Ketika di Yerusalem sedang terjadi kelaparan, kekeringan, maka mereka mengungsi ke Mesir. Kalau kita ingat ceritanya, kemudian setelah itu nanti Yusuf yang dijual oleh saudara-saudaranya itu menjadi seorang petinggi di sana. Kemudian semakin banyak orang-orang Israel datang ke Mesir. Tahun demi tahun berlalu. Orang-orangnya berganti. Yusuf yang tadinya adalah salah satu orang kepercayaan Firaun, atau petinggi mereka, atau presiden mereka, atau raja mereka katakan, sekarang sudah mulai dilupakan. Sementara bangsa Israel juga semakin banyak, keturunan mereka semakin banyak, generasinya juga sudah berganti. Bahkan pada saat itu populasi mereka sudah melebihi dari populasi orang Mesir itu sendiri. Maka orang-orang Mesir pada zaman itu sudah mulai ketakutan melihat banyaknya populasi orang-orang Ibrani itu, orang-orang Israel itu di Mesir. Maka mulailah mereka memberikan kesulitan-kesulitan. Mulailah mereka diperbudak, mulailah mereka dikasari, dan segala macam. Sampai titik di mana mereka tidak lagi bebas untuk beribadah. Sekian abad, sekian generasi mereka di tanah Mesir, Amanginang. Mereka terlalu banyak bergaul dengan orang-orang Mesir. Mereka tidak tahu lagi penciptanya. Mereka tidak kenal lagi Tuhannya. Mereka tidak tahu lagi hukum atau aturan yang seharusnya mereka lakukan. Mereka tidak tahu lagi identitasnya.
orang-orang Israel ini. Maka ketika Tuhan membebaskan bangsa Israel dari perbudakan Mesir itu, mereka dibawa pertama sekali ke padang gurun. Di padang gurun mereka tidak lagi punya aturan-aturan. Mereka tidak punya hukum-hukum. Mereka tidak punya tatanan untuk dilakukan di kehidupan sosial mereka ketika di padang gurun itu. Maka yang Tuhan lakukan pertama sekali adalah memberikan aturan kepada bangsa Israel untuk mereka lakukan. Tujuannya aturan dan hukum itu adalah aturan hukum peringatan, ajakan, dan yang lain-lain adalah untuk saling menjaga. Karena mereka bukan budak. Mereka bukan orang yang tidak beretika begitu. Mereka bukan orang barbar. Untuk itulah Tuhan ajarkan bangsa Israel yang keluar dari perbudakan Mesir itu, yang tidak kenal aturan, tidak kenal hukum itu, mereka diberikan oleh Tuhan hukum, aturan, peringatan, apapun kita sebutnya. Tujuannya adalah supaya orang-orang di sana bisa saling menjaga, bisa saling menghormati, bisa saling melindungi, supaya tidak terjadi penindasan di sana. Lalu Tuhan berikan peraturan-peraturan untuk hak-hak mereka, setiap pribadi mereka di padang gurun itu. Jadi aturan-peraturan itu, hukum-hukum itu tujuannya adalah untuk membebaskan, untuk saling membebaskan. Adalah untuk saling memberkati, adalah untuk saling menjaga. Hukum atau aturan bukan diperuntukkan mengekang orang-orang, tapi untuk saling membebaskan dari kejahatan, saling membebaskan dari ketidakadilan. Itu tujuannya hukum dan aturan diberlakukan, termasuk di gereja sampai pada saat ini. Hukum, aturan itu kita berlakukan adalah untuk membebaskan kita juga, untuk memerdekakan kita juga, bukan untuk mempersulit. Bukan untuk membebani kita, bukan. Tetapi justru untuk memerdekakan kita. Kalaupun banyak orang yang meninggalkan HKBP, akhirnya, karena mereka tidak mau di dalam gereja itu hukumnya terlalu ketat begitu, mungkin alasan beberapa orang. Tapi itu bukan alasan yang baik. Karena dari awal pun ketika Tuhan membebaskan bangsa Israel ke padang gurun adalah untuk memerdekakan mereka, tetapi dalam kemerdekaan itu, dalam kebebasan itu, Tuhan berikan hukum-hukum kepada mereka, Tuhan atur mereka dalam hukum dan aturan supaya mereka menjadi hidup teratur. Begitu juga dengan tata ibadah kita. Kenapa harus lagu pertama seperti ini, kemudian masuk kepada votum, introitus, doa, nyanyian lagi, pembacaan hukum Taurat, nyanyian lagi, masuk lagi kepada pengakuan dosa dan seterusnya. Ada aturan-aturannya, ada tatanannya. Tuhan senang kita menjadi orang-orang yang teratur. Untuk itu kita diberikan aturan. Nah, aturannya salah satu adalah janganlah menyebarkan kabar bohong, janganlah engkau membantu orang yang bersalah dengan menjadi saksi yang tidak benar. Jangan menjadi pembohong, jangan menjadi apalagi tukang hoax, menyebarkan kabar-kabar bohong. Saya lupa bahasa Bataknya, tapi memang ada orang begitu yang mengalap manarho kata begitu. Tapi itu pun dalam rangka kebohongan. Jangan membantu orang yang bersalah menjadi saksi yang tidak benar. Seperti itu. Jadi hal-hal yang terjadi seperti itu, bangsa Israel masih perlu diingatkan supaya mereka dapat saling menjaga. Jadi jika semua orang dibebaskan untuk berbohong, jika semua orang dibebaskan untuk menjadi saksi palsu, begitu, mereka akan chaos, mereka akan rusak. Maka aturan itu diterapkan bagi mereka. Biarlah kita juga menjadi orang-orang yang senang dengan keteraturan itu. Mari kita menjadi orang-orang yang merdeka, tetapi tetap di dalam aturan yang saling menjaga, saling mendukung, saling memperhatikan
Dan kita akan ajarkan itu sampai juga kepada keturunan kita. Bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang menyenangi hukum, aturan, dan keteraturan. Demikian juga kita akan menyenangi hukum, aturan, dan keteraturan. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terpujilah Engkau ya Bapa atas segala anugerah-Mu di dalam kehidupan kami sampai pada saat hari ini. Kami bersyukur atas firman-Mu ya Bapa yang mengingatkan kami lagi bahwa Engkau ya Bapa yang memberikan hukum, aturan kepada kami untuk kami dapat saling menjaga, saling membebaskan, saling memerdekakan, saling menolong, saling mengajar. Biarlah kami menyenangi aturan dan hukum yang Tuhan perbuat bagi kehidupan kami. Biarlah kami dapat menyenangi keteraturan kami di dalam gereja, di dalam ibadah. Biarlah semua juga hukum, aturan yang diberlakukan oleh gerejamu adalah yang sesuai dengan hatimu ya Bapa, yang dapat menjaga setiap jemaat agar tetap dapat hidup dalam kekudusan yang daripadamu. Ya Bapa, kami serahkan segala aktivitas kami sepanjang hari ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kiranya Engkau berkati agar dapat berjalan dengan baik, penuh sukacita, dan bolehkan kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Terpujilah Engkau ya Bapa, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian renungan pagi kita untuk hari ini, Mang Inang. Sampai jumpa di hari esok. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Horas.